selain persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20, saya juga masih penasaran nih Pak soal persiapan PON Papua. Karena ini menarik sekali kan Pak, kita tahu Papua belum banyak terbangun selama ini dan apalagi untuk soal venue olahraga nih Pak. Itu bagaimana nih Pak sejauh ini? Mungkin bisa dikasih gambaran nih ke sahabat PUPR sudah sejauh apa sih pembangunannya dan bagaimana respon masyarakat di sana Pak tentang pembangunan fasilitas olahraga di sana? Khusus di Papua ya, syukur alhamdulillah sampai hari ini sebenarnya relatif sudah 90% lah. Semua venue itu sudah terbangun ya, karena sebenarnya event PON itu akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober ini gitu ya, tetapi karena diundur karena situasi pandemi Covid, maka akan dilaksanakan 1 tahun kemudian. Tetapi dari segi penyiapan infrastruktur ini relatif sudah diselesaikan. Bahkan kalau nggak ada perubahan, mungkin dalam waktu nggak terlalu lama Bapak Presiden juga berkesempatan untuk meresmikan venue-venue ini sebelum pada saatnya digunakan untuk PON. Jadi, ada pembangunan infrastruktur khusus nggak sih Pak dalam menghadapi era new normal ini Pak di sana? Ya, jadi semua venue yang kita bangun, kita dalam pelaksanaan konstruksinya juga memperhatikan tadi protokol kesehatan, tetapi kemudian di beberapa titik juga kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan nantinya pada saat event nanti akan dilengkapi lagi yang sifatnya temporary gitu ya, atau look of the game untuk kaitan dengan kebutuhan new normal tersebut. Nah tadi kan Bapak kita juga sempat berbicara soal tantangan-tantangan nih Pak. Kalau tantangan itu sudah pasti ada ya Pak di bidang pekerjaan apapun. Nah kalau untuk Ditjen Cipta Karya sendiri nih Pak, ada nggak kiat-kiat khusus untuk menghadapi atau menanggulangi tantangan-tantangan ini sehingga akhirnya bisa berhasil dan bisa selesai dengan baik gitu Pak? Ya, jadi kuncinya ada beberapa hal. Jadi pertama adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu intern, kami tim yang teman-teman semua yang melaksanakan ini, yang kemudian kita kolaborasi juga dengan kementerian lembaga lain, termasuk pemerintah daerah. Yang ketiga, ya kita harus memiliki manajemen konstruksi, manajemen waktu tentunya di dalam pelaksanaan ini. Karena tugas-tugas yang diamanatkan pada PUPR ini biasanya, khususnya yang pelaksanaan strategis ini, yang waktunya mepet gitu ya, kompleksitasnya tinggi gitu ya, kemudian melibatkan banyak pihak gitu. Jadi nah, itulah yang membuat kita harus ya berkolaborasi, memanage ini semua waktu dan seluruh sumber daya ini dengan baik, serta yang nggak kalah penting ya kita membangun moral dan semangat tim ini dengan teman-teman semua agar seluruh pelaksanaan ini bisa berlangsung dengan lancar gitu. Pak, Stadion Utama Gelora Bung Karno ini kita tahu sebagai kebanggaannya masyarakat Indonesia. Nah Pak Iwan sendiri nih, ada nggak sih Pak cerita tentang Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sampai sekarang Bapak nggak pernah lupa, mungkin waktu kecil atau sekarang gitu Pak? Yang nggak saya lupa sebenarnya adalah pada saat fase renovasinya. Renovasinya. Ya, satu tadi karena cagar budaya, yang kedua waktu itu sangat mepet sekali gitu ya, waktu pelaksanaannya. Jadi saya masih ingat ketika saya merayakan tahun baru tahun 2018 itu tepat 00 itu saya berada di tempat ini gitu, ya. Kerja ya Pak, mengawal tahun pekerjaan barunya. ini tuntas 100%. Jadi saya menginspeksi karena kontraknya berakhir tanggal 31 Desember dan kita cek seluruh pekerjaan ini, kita pastikan tuntas. Dan sampai pukul 00 itu kita masih berada di sini. Kita masih keliling ini sampai pukul 3 pagi gitu ya. Jadi merayakan tahun baru bener-bener di tempat kerja ini, di stadion utama ini gitu. Dan itu berarti selebrasi luar biasa ya Pak, karena akhirnya tugas yang mepet itu dan challenge-nya besar selesai gitu ya Pak. Oke Pak, ini terakhir nih Pak, mungkin ada nggak Pak pesan-pesan dan harapan Bapak untuk para milenial yang saat ini juga ingin memberikan kontribusinya Pak dalam pembangunan infrastruktur mungkin? Baik, sahabat muda PUPR, khususnya teman-teman milenial PUPR. Nah, sepertinya dengan adanya tantangan atau tugas-tugas baru PUPR yang sangat menarik di prasarana pendidikan, olahraga, fasilitas perdagangan, dan yang lain, ini merupakan tantangan tersendiri begitu. Dan ini bisa membangun sebuah pembelajaran, dan yang kedua adalah bisa membangun legacy buat masing-masing gitu. Dan bagi saya dan saya amanatkan teman-teman, muda itu hanya soal usia, tapi tidak dengan karya. Oke, siap, mantap Pak. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Semoga semua persiapan pembangunan infrastruktur ini berjalan lancar ya Pak. Terima kasih. Mohon dukungan dari
semua pihak dan seluruh rakyat Indonesia tentunya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Makasih. Itu dia tadi sahabat PUPR ngobrol-ngobrol dengan Pak Iwan terkait persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Under-20 dan juga persiapan PON Papua. Nah, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi bisa memberikan masukan bagi teman-teman terkait bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk persiapan menjadi tuan rumah untuk ajang olahraga internasional. Sekali lagi saya Mada Dasrul mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sobat PUPR. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa di ruang bincang lainnya.